Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang merajai alam semesta. Masih berjumpa kembali bersama saya untuk kita bersama-sama berbagi tips di dalam membersamai belajar anak di masa pandemi COVID-19. Tentunya banyak sekali orang tua yang agak sedikit atau banyak mengeluh terkait adanya pandemi ini. Ketika membersamai anak belajar di rumah, akhirnya agenda-agenda mereka yang biasa-biasanya ketika anak di sekolah dalam keadaan pas kondisi normal, itu banyak kegiatan yang tersita karena membersamai belajar anak selama di rumah. Baik, ada 3 tips, 3 saja yang bisa para orang tua coba di rumah, kita share bersama-sama. 3 tips dalam membersamai anak belajar di rumah. Yang pertama adalah pastikan kondisi tempat belajar selama di rumah itu kondisinya nyaman dan tenang. Jelas. Ini bagaimana mungkin kegiatan belajar di rumah itu kondusif ketika seorang bapak misalnya di rumah sedang membuat kandang ayam, kemudian terdengar suara tok 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 tok, pendel apa itu? Pendel, coro Jawa ini pendel. Itu sudah membuyarkan suasana kondusivitas dalam kegiatan belajar anak selama di rumah. Kemudian bagaimana kondusif kalau ruang yang digunakan untuk belajar anak atau rumah ataupun apa itu kok tidak bersih. Jadi untuk bapak-bapak juga tidak harus ibu, itu disempatkanlah sebelum membersamai belajar, itu pastikan ruangan untuk belajar itu bersih. Kemudian yang kedua, kondisi anak dipastikan sudah dalam keadaan 100% atau 100% dalam keadaan riang. Ini orang tua harus jeli betul-betul melihat keadaan anak. Bagaimana anak sudah bahagia, riang, atau sedih. Nah ini peran orang tua harus teliti betul-betul. Contoh, ketika pagi anak belum sarapan, ini pastinya itu tingkahnya itu agak sedikit kurang bisa diatur karena belum sarapan atau belum mandi. Jadi harus betul-betul jeli ini orang tua. Kemudian ketika bilang kepada anak terkait dengan tugas dari Bapak Ibu guru, jangan dengan kata-kata yang sedikit ada intimidasi. Contoh, coro Jawa ini, iki ana tugas saka Bapak Ibu guru digarap, engko ndak ora munggah, engko ndak bijine elek dan seterusnya. Itu coro Jawane ya. Mohon maaf yang tidak bisa berbahasa Jawa, nanti cari translatean sendiri ya. Jadi gunakan kata-kata yang betul. Contoh, nak, ini ada tugas dari Bapak Ibu guru, dikerjakan dulu sampai selesai, kemudian mainnya setelah menyelesaikan tugas. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa memang dunia anak itu dunia bermain. Jadi tidak betul ketika orang tua itu kok menghentikan atau dalam hal ini membatasi anak dalam bermain. Membatasi dalam tanda kutip yang ekstrim gitu ya. Selama wajar-wajar saja ya no problem. Tapi kalau sudah terlalu main, terlalu banyak ya yang jelas orang tua lebih mengertilah tentang keadaan ini. Kemudian yang ketiga, setelah anak dalam keadaan 100%, ini orang tua itu juga harus
juga 100% dalam keadaan bahagia. Bagaimana mungkin membersamai anak belajar kondisi orang tua saja yang mendampingi itu kok secara psikologis tidak bahagia. Kepikiran cucian, kepikiran masak, kepikiran apa ini apa itu. Nah, pasti itu sudah tidak bisa kondusif lagi. Anak juga tidak nyaman, orang tua tidak nyaman, dan bisa dipastikan bahwa membersamai anak itu berjalan kurang baik. Oke, 3 tips tadi untuk membersamai anak ketika belajar di rumah. Yang pertama, pastikan ruangan yang untuk belajar atau rumah itu dalam keadaan nyaman, tenang, dan bersih. Kemudian yang kedua, kondisi anak juga harus dalam keadaan betul-betul riang. Kemudian yang ketiga, orang tua juga harus dalam keadaan sadar betul-betul bahwa kebahagiaan anak ketika belajar itu harus disertai dengan kebahagiaan orang tua dalam mendampinginya belajar. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.